Miss Satin, silakan Miss Satin. Belum mulai. Oke, pagi hari ini Miss Atin lihat ada yang bawa boneka, Mikela. Iya, boneka apa itu Mikela? Bebek. Yes. Iya, Ibas. Wah, punya bedel baru. Bedil. Iya. Tembakan. Iya. Oke, mana coba Miss Dari Atin? tapi di bawah. Oh, di bawah. Oh, iya dapat. Dari barang bekas. Oh, pintar sekali ya buat mainan dari barang-barang bekas. Kreatif namanya itu. Ya, ada apa Richard? Richard tadi mau bicara? Oh, enggak. Wah, di temboknya Richard itu ada tempelan apa itu, Nak? Yang di temboknya Richard itu? Itu Richard yang buat? Ya. Iya, Richard yang melipat kertasnya. Oke, sudah sarapan semua ya? Oke, Miss Atin dan Miss Komang mau lihat anak B2, duduknya yang tegak yuk. Oke, Miss Atin sudah baca ada cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi tentara. Nah, kalau yang seperti itu badannya harus tegap. Halo Edward, selamat pagi. Ya, Edwardnya agak nge-freeze ya jaringannya. Oh, Richard buat roket itu. Celengannya ada roket. Nih, Ya. ini bahan bekas. Yang mana Ibas? Ini. Ya. Nih. Nih. Terima kasih ya Miss Satin ya. Kita berterima kasih buat yang sudah membuat proyeknya ya Miss Satin ya. Ya Miss Komang. Jadi boleh pakai bahan apa aja ya Miss? Ya, boleh. Aduh, yang sudah membuat itu Gabriel. Yang sudah juga mengirim untuk Miss Komang sama Miss Satin lewat Drive ya, Google Drive-nya ya. Terima kasih. Itu apa ya Gabriel ya? Celengan ya? Itu celengan yang raja babi. Iya, dari apa? Dari apa ya itu ya? Bahannya dari Bahannya apa? dari apa? Barang bekas. Barang bekasnya apa sayang? Kaleng ya? Oke deh. Terima kasih Gabriel. Miss, karena waktunya sudah jam 8 kita akan... Ya sayang? Oke Miss Komang. Ada Alin masuk. Terima kasih Alin. Good morning Alin.
Morning, Miss. Good morning. Good morning, Alden. Alden belum masuk ini. Ya. Terima kasih ya. Edward, boleh ditunjukin sayang sama teman-temannya. Ya, yang punya Edward. Kelinci ya. Kelinci. Ya, bagus sekali. Tempat apa itu, Edward? Miss. Tempat pensil ya? Miss. Ya, Ibas. Nah, celengan Ibas ada di bawah. Nggak apa-apa, sayang. Ya, kalau sudah kemarin sudah diupload sama Mama sama Papa, nggak apa-apa. Ya, oke. Terima kasih yang sudah nunjukin, yang belum nunjukin nggak apa-apa. Langsung diupload aja ya. Oke, yuk kita akan mulai. Sebelum kita mulai, Miss Komang mau lihat dulu siapa aja yang hadir pada pagi hari ini. Ada Alden. Alden sudah sehat kembali, Alden? Sudah hebat. Ya, banyak minum air putih ya. Jangan lupa ya, Alden ya. Ada Elin, ada Richard, ada Mikaela, ada Edward, ada Ibas, ada Gabriel, dan Yemima. Iona, selamat pagi, Iona. Selamat pagi. Senyum, biar cantik sayang. Senyum, nak. Halo, Miss Komang. Good morning, Timothy. Selamat pagi. Terima kasih. Hari ini semua pada hebat ya, sudah bergabung pagi-pagi. Yuk, kita mau mulai. Kita mau mengucap syukur dulu. Kita mau berdoa. Ya, oke. Sebelum kita berdoa, Miss Komang mau nyanyi sebentar biar semangat ya. Hari Senin ya, Miss Atin ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Tidak ada yang nyanyi. Semangat ya, nyanyi semua. Miss Komang sama Miss Atin mau lihat dari sini. Yemima nyanyi nak ya. Richard, Alin, Alden, Iona, Ibas, Edward, dan Mika. Nyanyi ya. Oke. Di sekolah senang, di rumah senang. Ya siap ya. 1, 2, 3. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, Miss Komang lihat Edward. Mana Edward? Edward masih ngantuk? Semangat ya. Semangat semua ya. Tidak ada yang masih ngantuk sebentar lagi. Kok kita hari ini belajarnya cuman 1 jam. Oke. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu. Miss Komang mau tanya. Siapa yang mau kasih tahu lagunya apa ya pagi ini sebelum firman kita? Ada yang masih ingat lagunya apa ya waktu di sekolah? Ada? 1 jam itu artinya Aku punya Bapak masih ingat? Miss Komang mau dengar suaranya anak-anak. Boleh semua di-unmute ya, boleh dibuka semua audionya. Miss Komang mau dengar masih ingat nggak lagu Ku Punya Bapak? Ya, oke. Siap? 1, 2, 3. Ku punya Bapak yang kasihiku. Suaranya lebih keras. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang hanya Dialah Allah yang layak disembah. Sekali lagi, ku punya Bapak yang keras.
Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku hanya Dia alam yang layak disembah, yang layak disembah, yang layak disembah. Oke. Sekarang tutup matanya. Semua tutup matanya. Close your eyes. Yuk, pull your hand. Miss, Ya sayang. minum. Iya, silakan dulu Alin. Ya, kita tunggu Alin sebentar ya. Oke. Yemima duduknya yang baik sayang. Yemima tegak duduknya nak. Yemima. Yemima. Udah Alin, yuk kita mau berdoa. Yuk, nggak ada yang gerak-gerak masih. Kita mau mengucap syukur berterima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah berikan kami kesehatan, sukacita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau kembali belajar sama teman-teman kami. Berkati kami, berikan kami selalu roh hikmat, roh kepintaran, pendengar-dengaran, agar apa yang kami dengar bisa menjadi pegangan dan ilmu buat masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, sekarang sebelum kita belajar, Miss Komang mau tahu. Yemima udah selesai Yemima? Ah, Yemima. Tegak badannya nak. Ayo, badannya Yemima tegak. Minum. Ya, silakan minum. Alin langsung minum, kan ada di sampingnya Alin ya. Alin kalau aus terus boleh. Miss Komang mau kasih tahu. Kalau misalnya kita belajar Zoom, minumnya boleh di samping meja, nggak apa-apa. Boleh langsung minum sayang. Nggak harus lari-lari ya. Lari ngambil di meja makan lagi. Boleh nanti kalau misalnya kalian Zoom, boleh di dekatnya kalian belajar, boleh minum. Boleh selalu minum, nggak apa-apa. Ya, terima kasih tuh kayak Daplin ya, hebat ya. Minum selalu air putih biar badannya tetap sehat ya. Oke, Miss Komang mau tahu sebelum Miss Komang kasih firman Tuhan hari ini, yuk semua coba badannya tegak dulu, badannya tegak dulu. Badannya tegak dulu dan tidak gerak-gerak lagi. Sudah? Miss Komang minta Yona dulu. Yona, coba badannya diem ya. Coba Yona lihat ke kiri dulu. Mana kirinya? Lihat kiri. Kayak Miss Komang begini ya. Kiri, lihat, lihat, terus coba. Kanan, sekarang ke kanan. Ke kanan. Wajahnya tetap ya. Sekarang ke atas. Ke atas. Ke atas, turun. Matanya aja turun. Ke bawah. Iya, pinter. Miss Komang mau tahu sekarang Gabriel. Lihat kiri. Gabriel, lihat kiri. Kiri, matanya aja sayang, nggak usah nengok. Gabriel lihat Miss Komang. Gabriel lihat Miss Komang. Kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya. Kiri sekarang, kiri. Kiri, Gabriel. Ke kanan. Ya, nggak usah nengok ya. Ini ininya nggak usah nengok begini. Miss Komang mau lihat matanya. Ya,
Lihat matanya. Oke, Miss Komang sekarang minta Alin. Alin duduk yang tegak dulu, Lin. Alin duduk yang tegak, Nak. Iya. Lihat Miss Komang ya. Coba lihat ke kiri, Alin. Ke kanan. Good. Ke atas. Ke bawah. Ya, oke, good. Alden. Ke kiri. Ke kiri matanya. Ke kanan. Ke atas. Ke bawah. Good. Sekarang Richard. Richard. Lihat ke kiri, sayang. Ya, gerakkan bola matanya. Ke kanan. Ke atas. Ke atas. Ke bawah. Good, pinter. Miss Komang minta Timothy. Timothy duduk yang baik dulu. Ya, oke, good. Lihat kiri, Nak. Coba lihat kiri. Kiri, ke kanan. Ke kanan. Ke kanan, good. Ke atas. Ke bawah. Good. Oke. Kenneth. Kenneth. Coba lihat kanan, Kenneth. Kenneth. Ya, wajahnya diam. Ke kiri. Ke atas. Ke atas. Oke, tinggal Mika. Ayo Mika, coba lihat kanan Mika. Mika senyum, Nak. Kiri. Ke atas. Ke bawah. Iya. Ada yang belum? Vedanta. V. Mana Vedanta ya? V. Ya belum. Siapa belum? Davlin. Davlin. Coba lihat Davlin duduknya yang baik, sayang. Coba kiri lihat Davlin. Coba kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ke atas, bawah. Ya, oke. Kenapa sih Miss Komang kasih tahu lihat ke kanan ke kiri? Ini sering dilakukan ya, karena apa? Biar mata bola matanya itu sehat, biar bergerak tidak dari satu fokus aja. Nanti biar matanya kenapa? Tidak satu lihat ke depan. Suaranya. Sebentar. Sudah keras ya. Sudah kedengeran? Sudah? Kedengaran, ya. Sudah, oke deh. Terima kasih. Itu Miss Komang tadi kasih tahu untuk agar matanya tetap sehat dilakukan di rumah ya. Ke kiri tapi wajahnya tetap diam. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Kalau kalian lagi habis ngelihat gadget, ngelihat laptop atau HP, tetap dilakukan ya. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu dilakukan setiap hari kalau habis ini. Biar nanti matanya tidak sakit. Yang satu lihat depan, yang satu lihat kiri ya. Biar matanya tidak juling. Oke, Miss Komang cepat ya. Miss Komang mau bacakan firman Tuhan kita hari ini tentang bermurah hati dengan doa. Ya, didengarkan ya. Kata firman Tuhan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa sih artinya? Punanya nggak ada suara. Nggak ada suara, kedengeran? Yang lain kedengeran? Tadi. Kedengeran ya. Oke, Miss Komang sekali lagi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa sih artinya? Tuhan Yesus ngasih tahu apa ya untuk kita? Kenapa kita harus berdoa untuk orang-orang yang menyakiti hati kita? Misalnya contoh. Waktu tetanggaku aku main sama temanku di sebelah rumahku, dia tuh suka sekali ngejak aku, Miss Komang. Terus kita membalasnya enggak? Kita tidak boleh membalasnya, tapi kita harus apa? Mendoakan mereka, karena seperti Tuhan Yesus sangat murah hati. Walaupun Tuhan Yesus disakiti, waktu disalib, dikasih duri kepalanya, terus di lambungnya ditusuk, tapi Tuhan Yesus marah enggak?
Tuhan Yesus tidak marah, tapi dia malah apa? Mendoakan orang-orang yang menyakiti hatinya. Begitu juga kalian. Kalau misalnya kalian lagi main di rumah bersama teman-teman di sebelah rumah kalian, ada yang suka, misalnya ada yang suka mengejek, kalian tidak boleh balas. Ingatlah perkataannya, Tuhan Yesus kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka, ya. Oke, hanya segitu. Diingat-ingat ya firman Tuhan hari ini. Kita sekarang mau belajar sama Miss Atin. Silakan Miss Atin. Oke, terima kasih Miss Komang. Miss Atin mau tanya dulu. Ya Mima, apa bisa setel audionya? Oke, jaringannya ya Mima agak. Oh ya. Oke, sebelum kita belajar, coba semuanya kedua tangannya seperti Miss Atin. Biar semangat dulu. Kita mau bertepuk tangan sesuai dengan pola. Nanti ikuti Miss, Miss Atin ya. Oke. Ada apa Kenat? minum. Oke, silahkan. Yuk. Miss, Ikuti Miss Atin ya. 1, 2, 3. Hap, 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 hap. Lebih cepat ya. 1, 2, 3. Hap, 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 hap. Oke, tepuk semangat. Yes? Yes, yes. Yes. Silent clapping. Silent. Oke, sekarang coba B2 silent. Duduknya yang tegap. Hap. Telinga mendengarkan, mata melihat ke layar yang berbicara. Oke, hari ini kita mau membahas tentang bencana alam. Tapi sebelum kita membahas, kita mau buat kesepakatan dulu. Kalau Miss-nya sedang berbicara, kalian mendengarkan. Saatnya Miss bertanya, kalian boleh buka audionya dan juga boleh langsung menjawab. Mengerti B2? Siap? Oke, hebat semuanya. Miss Atin mau bertanya. Oh, Miss Atin bertanya nih, berarti boleh jawab. Siapa yang sudah pernah mengalami yang namanya bencana alam? Atau Miss, iya Richard, silahkan. kita pernah gempa di restoran. Oke, Richard pernah mengalami bencana alam yang namanya gempa bumi. Oke, thank you Richard. Siapa lagi? Oh ya, ceritanya boleh nanti dulu ya Richard. Oke, Miss Atin tanya dulu yang lain. Siapa lagi yang pernah mengalami? Tadi Richard sudah gempa bumi. Mungkin ada yang lain. Alden, silahkan. Asa ingatku sih ada gempa bumi. Iya, gempa bumi. Ih, Oh, tsunami. pelangi. Apa nak? Oh, pelangi. Oh ya. Sudah? Itu saja? Banjir. Oh, banjir. Oke, sudah Aldan? Thank you. Nah, Miss Atin mau kasih tahu, tadi ada yang bilang pelangi. Apakah pelangi itu bencana alam? Oke, kita sama-sama belajar dulu ya. Sambil Miss Atin kasih kita gambar dan PowerPoint, kita bisa sama-sama untuk melihat, mendengarkan, dan juga menjawab. Nanti ingat, kalau Miss Atin bilang, Miss Atin mau tanya, nah kalian boleh jawab. Mengerti? Oke, kita mau lihat sama-sama ya. Tunggu sebentar. Komputernya Miss Atin nge-lag. Ya. Oke. Di layar kalian sudah lihat ada gambar sebuah gunung yang mengeluarkan asap. Wah, ternyata tidak asap saja. Itu juga mengandung debu. Ternyata ini adalah salah satu contoh bencana alam.
Tapi apakah kita tahu apa sih bencana alam itu? Siapa yang sudah bisa membaca? Miss Atin tanya. Atau siapa yang mau menjawab, yang tahu bencana alam itu siapa, apa? Boleh dibuka audionya, silahkan. Alam bencana alam. Iya. Bencana, oke, Miss Atin jawab ya. Bencana alam itu adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau kejadian yang disebabkan oleh alam. Jadi alam yang memang sudah waktunya dia melakukan sebuah kejadian. Apa aja sih Miss bencana alam itu? Nah, kalau namanya alam berarti yang ciptaannya Tuhan, yang benda mati itu itulah yang membuat. Tapi kita lihat ada nggak ya bencana juga yang disebabkan oleh manusia? Nah, kita mau tahu dulu apa aja sih contoh-contoh bencana alam itu? Ternyata bencana alam itu tidak cuma satu. Kita lihat dari gambar yang atas, ada atap rumah tapi tidak kelihatan bawahnya. Tertutup oleh air. Kira-kira ini bencana alam apa ya? Banjir. Banjir. Iya. Kita bisa lihat di foto ini, di gambar ini, rumah-rumah terendam dengan air yang banyak dan juga tinggi. Ini bencana alam banjir. Coba kita ke sebelahnya. Di sebelahnya ya, masih gambar yang atas. Masih sama, ada bangunan rumah. Tapi kenapa bangunan rumahnya hancur? Bangunan rumahnya rusak, jalanannya rusak. Kira-kira ini bencana alam apa? Gempa bumi. Gempa bumi. Pintar sekali. Kita ke bawah. Ya ada gambar gunungnya. Wah, apa yang dikeluarkan oleh gunung itu? Asap. 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 Oke, Asap sama lahar. lahar. Ya, yang berwarna seperti api ini adalah lahar atau lava panas yang dikeluarkan oleh bencana alam gunung meletus. Oke, kita ke gambar yang sebelahnya lagi. Wow, ini luar biasa sekali. Ada air laut yang tinggi ke permukaan. Ini bencana alam apa? Tsunami. Oke. Oke, sekarang audionya boleh di-off-kan dulu. Audionya boleh di-mute dulu. Sekarang Miss Atin mau menjelaskan ke anak B2. Oke. Jenis-jenis bencana alam ada banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan juga tsunami. Hari ini kita akan membahas banjir dan juga tsunami. Besok Miss Komang akan menjelaskan tentang gempa bumi dan gunung meletus. Oke, kita mulai dari banjir. Banjir itu apa sih, Miss? Nah, banjir itu di mana suatu daerah atau tempat tinggal yang daratan terendam karena meningkatnya air yang banyak atau disebut sama ilmuwan itu namanya volume air. Jadi banjir itu di suatu tempat atau wilayah atau tempat tinggal kita yang di daratan terendam oleh banyaknya air. Air ini juga bisa semakin banyak, juga bisa semakin tinggi. Oke, kalian bisa lihat ya, atap-atapnya sudah mau hampir tidak terlihat. Mungkin rumah yang tidak ada lantai duanya, yang tidak bertingkat, mungkin sudah terendam oleh banjir ini. Tapi mereka yang bangunannya lebih tinggi atau rumahnya lebih tinggi, biasanya bagian atasnya itu belum terkena air banjir. Nah,
selain banjir yang merendam suatu daerah atau tempat tinggal, ada juga loh yang namanya banjir bandang. Wow, apa itu Miss banjir bandang? Nah, banjir bandang itu biasanya banjir yang muncul atau datang tiba-tiba. Kalau banjir yang biasa, biasanya itu airnya tidak langsung besar, tidak langsung tinggi, tapi beda dengan banjir bandang. Nah, kalau banjir bandang ini datangnya tiba-tiba, nggak tahu kapan. Bisa waktu hujan, bisa juga nggak saat musim hujan. Kenapa? Nanti kita lihat sama-sama. Apa sih yang menyebabkan banjir itu? Nah, ternyata penyebab banjir itu banyak. Ya, coba kita lihat ini kita sudah belajar. Miss Atin mau tanya, gambar yang paling atas, penyebab banjir yang pertama karena hutannya kenapa ya? Rontok. Rontok. Hutannya gundul, ya. Hutan bisa menjadi gundul, tidak ada yang menyerap air saat terjadi musim hujan karena dilakukan penebangan liar. Penebangan pohon yang dilakukan tidak dengan menanam pohon kembali. Oke, boleh di-unmute dulu? Oke. Ya. Nah, selain penebangan liar, ternyata banjir juga yang disebut bencana alam tidak selalu disebabkan oleh alam juga, tapi ada juga yang disebabkan oleh perbuatan atau kebiasaan manusia, yaitu suka membuang sampah sembarangan. Kalian bisa lihat ada gambar nih, ya, laki-laki sedang membuang sampah di sungai. Mungkin saat dia buang sampah, sampahnya nggak terlalu besar, tidak terlalu banyak. Tapi kalau dia lakukan berulang-ulang, sampah ini akan menumpuk, akan menyumbat aliran sungai. Mungkin kalau belum ada musim hujan, sungainya masih bisa airnya mengalir. Tapi kalau sudah musim hujan, air bertambah banyak, pasti aliran sungainya tidak lancar. Ini yang menyebabkan terjadinya banjir. Ini juga bisa menyebabkan banjir bandang yang muncul secara tiba-tiba. Karena sampahnya menumpuk, menumpuk, menumpuk. Sekalinya ada musim hujan, kena air hujan, wah ini yang menyebabkan banjirnya menjadi banjir bandang. Selain itu juga tentu banjir biasanya disebabkan oleh hujan yang terjadi terus-menerus atau yang namanya curah hujan yang tinggi. Seperti kita sekarang ini, kita masuk di dalam musim hujan. Curah hujan yang tinggi itu maksudnya setiap hari ada saja terjadi hujan. Dan kalau hujan, biasanya hujannya itu lebat. Nah, itu namanya curah hujan yang tinggi karena terjadi hujan terus-menerus setiap hari, airnya yang ada di daratan bertambah semakin banyak dibandingkan saat dengan musim kemarau. Oke, yang terakhir, apa sih yang menyebabkan banjir? Bendungannya jebol saat hujan. Bendungan itu apa sih, Miss? Nah, bendungan itu biasanya di mana ada sungai besar atau ada aliran sungai, biasanya itu di tembok, di bendung namanya, atau namanya waduk. Mungkin kalian pernah dengar waduk, ya. Bendungan itu sengaja dibuatkan tembok, dibuatkan tempat untuk mengairi sawah. Tapi kalau hujannya deras, bendungan ini juga bisa jebol karena jumlah airnya banyak. Tembok yang menemboki tidak kuat untuk menahan aliran air. Kalau ini sudah jebol, ini bisa menyebabkan banjir. Nah, banjirnya yang disebabkan biasanya banjir bandang. Kalau kita di Bali, waduknya tidak banyak yang besar ya,
Tapi kalau di Jawa waduknya besar-besar. Karena di Pulau Jawa itu sungainya besar-besar, sungainya juga lebar. Nah, penyebab banjir, Miss Atin ulangi, ada penebangan liar atau hutan yang gundul. Selain itu, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, dan juga bendungan yang jebol. Tadi kita sudah lihat ada yang menyebabkan banjir. Nah, kalau sudah terjadi banjir, biasanya akan ada dampak dari banjir. Dampak itu adalah apa yang terjadi setelah banjir. Nah, kalian bisa lihat di sini, bersih atau kotor lingkungannya. Kotor. Lingkungannya kotor, ya. Rumah juga rusak. Dampak banjir itu membuat kerusakan lingkungan atau kerusakan bangunan, daratan yang tadinya bersih berubah menjadi kotor. Ada nih pohon-pohon atau kayu-kayu yang ikut hanyut, terseret terbawa air. Ini menyebabkan rumah-rumah yang dilalui air banjir itu juga menjadi rusak. Ada lumpur-lumpur, tanah menjadi becek, lingkungannya menjadi tercemar, lingkungannya menjadi kotor. Sampah-sampah yang dibuang manusia dengan sembarangan itu menumpuk. Kalau sudah banjir, ini bisa hanyut, bisa masuk ke rumah-rumah yang terendam oleh banjir. Jadi dampak banjir itu bisa merusak lingkungan ya, membuat lingkungan tempat tinggal menjadi tercemar. Selain itu dampaknya apa, Miss? Wah, ternyata dampaknya itu menyebabkan adanya penyakit atau wabah. Wabah itu biasanya sakit yang dialami banyak orang dalam waktu yang sama. Kalau banjir, lingkungannya kotor, lingkungannya tercemar, biasanya orang-orang yang tempat tinggalnya kena banjir, mereka mengalami namanya gatal-gatal karena airnya kotor, gak bersih. Selain itu mereka juga biasanya ada wabah diare. Ya, kalian tahu diare itu pupnya terus aja dan perutnya sakit ya karena air yang gak bersih, makanannya jadi kotor. Karena kalau sudah banjir biasanya mereka harus mengungsi ya ke tenda pengungsian di sana supaya terhindar dari lingkungan yang kotor. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Oh, masih ada satu lagi. Kalau banjirnya terlalu besar, yang biasanya berasal dari gunung atau hutan yang gundul, biasanya menyebabkan adanya longsor. Tanahnya jadi ambruk. Jadi rumah-rumah yang berada di ketinggian, contohnya yang ada di bukit-bukit, kalau terjadi hujan biasanya terjadi juga tanah longsor. Ya, kena air dan juga kena tanah yang ambruk. Oke, kita lanjut ke tsunami. Kalian bisa lihat di gambar. Miss Atin mau tanya, kalau tsunami itu air lautnya kenapa sih? Terlalu besar. Air lautnya terlalu besar. Biasanya air lautnya ini Naik oh ya, naik kemana? Ke ke area pantai. ke pantai, iya. Ke daratan juga atau enggak? Ke daratan juga enggak? Iya, ke daratan juga. Juga. Ya. Oke, coba kalian lihat gambar yang di bawah. Nih, gambar yang di bawah ini contoh gambar animasi kalau terjadi tsunami. Jadi tsunami itu adalah gelombang laut yang dahsyat terjadi karena gempa bumi atau ada gunung api yang meletus yang ada di dasar laut. Oh, jadi ada sesuatu yang bergerak di laut yang menyebabkan airnya menjadi terguncang. Kalau airnya yang terguncang itu namanya gelombang. Dia pergi, dia naik kemana? Ke daratan.
Itu namanya tsunami. Miss Atin ulangi ya. Tsunami gelombang laut yang dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api yang ada di dasar laut. Nah, kalau kita tinggal di negara Indonesia, ada gunung api yang di laut. Dia nggak kelihatan karena tertutup oleh air laut. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, namanya Gunung Anak Krakatau. Nah, gunungnya ini terkenal. Dia berada di Laut Sunda, yaitu di dekat Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, tsunami pernah terjadi di Indonesia. Jadi air laut yang gelombangnya tinggi pernah loh terjadi di Indonesia tahun 2004. Tepatnya di mana, Miss? Tepatnya di Aceh. Aceh di mana ya, Miss? Aceh itu Di Pulau Sumatera paling atas. Miss, nggak ada Bentar ya, suara. sabar ya sayang ya. Miss, nggak ada suara. Oke anak-anak tunggu sebentar ya. Miss Atin masih perbaiki komputernya karena komputernya bermasalah sedikit ya. Sabar ya. Oke. Oke, masih nunggu Miss Atin, tunggu sebentar. Yang mau minum silahkan minum dulu. Halo Regina. Regina mau minum? Regina mau minum? Ya, minum dulu nak. Boleh minum dulu. Silahkan minum dulu. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Tentang banjir dan tsunami. Di Indonesia tadi didengar sama Miss Atin ya, dikasih tahu di Indonesia juga pernah terjadi tsunami yang sangat luar biasa besarnya. Ya. Masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak? Tapi kalian belum lahir pada waktu itu. Ya, tahun 2004 ya Miss ya. Ya, oke. Tahun 2004 ada di Aceh. Sangat besar tsunami-nya. Sampai tinggi sekali. Ya. Ibas, ngapain tuh Ibas? Ya, ya sayang. Sabar ya Gabriel, sebentar lagi. Ya. Ya, sebentar lagi. Masih diperbaiki komputernya Miss Atin, tunggu sebentar sayang. Miss Komang mau tanya lagi. Sebelum Miss Atin komputernya oke, Miss Komang mau tanya Richard. Richard senyum dong sayang, biar ganteng. Nah, Richard. Richard, apa yang diakibatkan kalau misalnya apa dampak-dampaknya akibatnya kalau terjadi banjir loh Richard? Apa tadi ya? Dikasih tahu sama Miss Atin sayang. Apa ya? Coba dibuka, di-unmute nak. Dibuka audionya. Apa akibat dari banjir? Apa tadi ya? Hujan.
Iya, akibatnya banjir yang tadi air meluap di daratan. Tanah longsor. Itu diakibatkan oleh bisa tanah longsor. Yang akibat dari banjir apa? Rumah-rumah menjadi apa? Rumah-rumah menjadi Rumah-rumah menjadi rusak. Terus gedung-gedung rusak, terjadi erosi, ya dampak-dampaknya. Terus bisa pencemaran lingkungan yang dikasih tahu sama Miss Atin tadi, pencemaran lingkungan kalau banjirnya terlalu lama, airnya tidak turun-turun, tidak meresap ke dalam tanah, itu bisa menjadi pencemaran lingkungan, bisa terjadi banyak penyakit. Apa tadi dibilang? Ada diare. Terus ada apa lagi penyakit-penyakit gatal-gatal itu yang terjadi akibat banjir ya. Oke. Nih, sekarang sudah mau bentar lagi ya. Kesia, videonya terbalik, Nak. Ya, sudah. Silakan Miss Atin. Oke, Miss Atin minta maaf karena komputernya ada sedikit kendala. Kita lanjutin ya. Tadi kita sudah melihat tsunami. Miss Atin tunjukkan sekali lagi. Oke, ini adalah tsunami yang pernah terjadi di Indonesia tahun 2004 ya. Coba kalian lihat bangunannya yang tinggi-tinggi semuanya rusak. Air laut kalian lihat seperti pernah kalian lihat puting beliung? Nah, dia airnya itu berputar seperti itu di laut karena air lautnya terguncang oleh terjadinya gempa di dasar laut ya. Gelombangnya sangat tinggi waktu itu mencapai 30 meter karena gempanya kekuatannya besar sekali yaitu 9,1. Nah, selain di Aceh ternyata ada juga tempat di Indonesia yang pernah terjadi tsunami. Nah, ini kalian sudah lahir tahun 2018. Ada tsunami di Kota Palu dan Donggala. Nah, Kota Palu dan Donggala ini ada di Sulawesi Tengah, ya. Nih kalian bisa lihat ini contoh gambaran daratan yang dilihat dari luar angkasa. Ini diambil dari namanya kamera satelit. Nah, gambar yang di sebelahnya yang ada coklat-coklat itu yang seperti air susu coklat. Nah, itu adalah tanah dari hasil gempa yang terjadi di sana. Ya, tanahnya bergeser akibat ada gempa. Selain itu, tanah ini bergeser karena ada tsunami. Gempanya waktu itu lumayan tinggi juga, 5 sampai 7. Kekuatannya besar juga ya. Tuh lihat, air lautnya mulai masuk ke daratan. Yang warna kuning membentang seperti tangga ini adalah jembatan menghubungkan kota yang terpisah karena adanya dibatasi laut ya. Jadi ini juga rusak kena tsunami. Yang putih-putih ini gambaran rumah. Terus kena tsunami jadi rusak seperti ini. Nah, ini tahun 2018. Ternyata di tahun yang sama, di bulan Desembernya, terjadi juga tsunami di pesisir Kota Banten dan Lampung. Pesisir itu tepian pantai ya, yang ada pasirnya. Nah, itu pesisir namanya. Ini terjadi karena ada gunung api yang meletus di dasar laut. Yang tadi Miss Atin bilang gunung anak Krakatau. Jadi waktu itu gunungnya meletus. Kalau gempa biasanya terjadi goncangan atau gerakan. Nah, karena dia terjadi di laut, ya air lautnya menuju ke daratan menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, waktu itu yang di Banten dan di Lampung tidak terlalu tinggi ya, 3 meter. Nah, kalau tadi banjir juga menyebabkan terjadinya kerusakan, tsunami juga begitu, ya. Tsunami itu terjadi dasar lautnya yang bergoncang.
Kalau seperti itu, hewan-hewan atau makhluk hidup yang hidup di dasar laut juga menjadi rusak, ya. Dampak tsunami yang pertama adalah merusak atau bisa juga menghancurkan terumbu karang dan juga makhluk hidup yang ada di dasar laut. Nah, gambarannya seperti ini, ya. Yang ada gambar ikannya, terus masih berwarna terumbu karangnya, itu masih belum terjadi tsunami. Saat terjadi tsunami, terjadi gerakan, terjadi gempa, mulai rusak seperti ini, ya. Bintang laut, ikan-ikan yang tadinya ada di laut ikut terbawa ke daratan. Sudah sampai daratan mereka nggak bisa hidup lagi karena airnya sudah berbeda. Nah, selain itu pastinya tsunami itu membuat bangunan dan pertanian menjadi rusak. Air yang datangnya dari laut tadi merusak apa yang dilewati. Rumah, kantor, sekolah, bahkan sawah-sawah. Ya, semuanya terendam oleh air. Kalau sudah seperti ini, lingkungannya juga tentu akan menjadi kotor. Iya, iya, silahkan. Nah, selain juga menyebabkan kerusakan pada bangunan, pada sawah-sawah juga, ternyata tsunami itu menyebabkan makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan juga bisa musnah. Atau kalau manusia kena tsunami tidak terlambat menyelamatkan diri, juga bisa menyebabkan kematian, ya, sama seperti hewan, tumbuhan juga. Nih, bangunan saja roboh, ya. Oke. Selain itu juga karena tsunami menyebabkan kerusakan pada bangunan, ada juga kerugian ekonomi. Harus bangun kotanya lagi, kan sudah rusak oleh tsunami, ya. Jadi harus membangun kotanya lagi, membutuhkan dana atau membutuhkan uang untuk membangun gedung-gedung sekolah, gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung rumah kita juga, dan juga alat kendaraan kita, alat transportasi kita, ya. Nah, juga menyebabkan adanya wabah penyakit, sama seperti banjir, ya. Dimanapun kalau lingkungannya sudah tercemar karena ada bencana alam, biasanya muncul gatal-gatal, diare, ada juga pernafasan, ya. Oke, Miss Atin sekarang mau tanya jawab. Tadi kita sudah melihat bencana alam, banjir, dan juga tsunami. Kalau terjadi banjir, untuk menyelamatkan diri, apa sih yang harus kita lakukan? Yo, ada yang bisa jawab gak? Kalau terjadi banjir. Oke, silahkan Ibas. Ibas mau jawab? Kalau terjadi banjir. Oh, audionya belum dibuka, Nak. Ibas dibuka dulu audionya. Ibas, audionya dibuka dulu, Nak. Ya. Tanah longsor. Iya, tanah longsor itu salah satu yang disebabkan oleh banjir. Miss Atin tanya, gimana caranya kita menyelamatkan diri kita kalau terjadi banjir? Apa sih yang harus kita lakukan? Udah tahu nih, wah ada banjir. Apa sih yang harus kita lakukan? Silahkan Alden. Ya. Mengungsi ke lantai 2. Mengungsi ke lantai 2. Ya, kalau rumah kita bertingkat atau rumah kita ada lantai 2-nya, kita bisa mengungsi ke lantai atas kalau terjadi banjir. Ya, itu pertolongan yang pertama. Oke. Ya, Ibas. Dulu pernah rumah Ibas gempa bumi. Iya. Maksudnya gempa. Oke, kita bahasnya banjir dulu ya Ibas. Nah, kalau rumahnya bertingkat masih bisa ke atas. Tapi kalau rumahnya nggak bertingkat, gimana? Nah, kalau kita tahu akan terjadi banjir, hujannya sudah turun terus-menerus, deras juga, biasanya lebih baik mengungsi ke
rumah keluarga atau rumah saudara kita yang lain, ya, yang lebih aman. Oke, Miss Atin kasih pesan ya, di rumah jangan lupa siapkan namanya P3K. Apa? P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan itu apa sih? Itu isinya obat-obatan, ya. Jadi misalkan kalau ada bencana, kita harus bawa itu obat-obatan. Biasanya obat demam, obat sakit perut, obat salep, krim gatal-gatal, ya. Oke. Sekarang Miss Atin mau tanya lagi, ya. Tadi kalian sudah lihat tsunami. Tsunami itu disebabkan oleh apa sih? Tadi ada 2 loh yang menyebabkan tsunami itu. Karena apa? Ada gelombang apa? Terus ada apa yang meletus? Ada pinter Davlin, ada gempa dan juga meletus. gunung meletus. Tsunami Meletus di desa laut. Oh iya, gempa yang terjadi di dasar laut atau gunung meletus yang terjadi di laut seperti Gunung Krakatau tadi. Nah, kalau tsunami ada air laut yang datang ke daratan, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan kalau terjadi tsunami? Kita biasanya diinfokan ya, kalau sekarang tuh sudah canggih, ada teknologi ya. Ada khusus om-om atau tante-tante yang kerja namanya BNPB, di situ dia kasih tahu kalau sudah terjadi gempa biasanya diinfokan, wah setelah terjadi gempa mau ada tsunami nih, disuruh siaga, disuruh siap-siap. Apa yang harus kita lakukan? Pergi mencari tempat yang lebih tinggi, ya. Oke, Miss Atin tunjukkan satu video sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ya. Kalian boleh simak baik-baik. Ini salah satu contoh yang bisa kita lakukan kalau terjadi tsunami. Oke, Miss Atin share screen sekarang. Oke, disimak dengan baik. Ada gambarnya. Setelah melihat film tadi, ada yang ingin bertanya? Bapak, Ibu, saudara yang hadir di sini, silakan. Apakah penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi, Pak? Pertanyaannya sangat baik. Kita mulai dari pengertiannya. Tsunami adalah gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Nah, gangguan impulsif ini bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau longsoran. Jadi gempa bumi bukan penyebab satu-satunya tsunami. Hanya pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi. Itu pun tidak setiap gempa bumi pasti diikuti dengan kan Pak, segala apa saja yang bisa kita cermati jika terjadi tsunami. Baik Pak, ada beberapa gejala akan terjadinya tsunami selain gempa bumi. Yang pertama, air laut tiba-tiba surut, kemudian muncul gelombang air laut yang secara mendadak dengan ombak besar, tegak seperti dinding. Kedua, perilaku aneh dari binatang-binatang seperti burung-burung yang menjauhi pantai. Ketiga, bau garam atau belerang yang menyengat seperti telur busuk.
Dan yang keempat, muka air sumur turun atau naik secara tiba-tiba dan ekstrim, warna dan bau yang berbeda. Jika terjadi tsunami, apa yang harus kita lakukan, Pak? Bila ada tanda-tanda akan terjadi tsunami, beritahukan pada warga lainnya. Langsung menyelamatkan diri dengan naik ke tempat yang tinggi, bukit atau pegunungan, atau lari menjauh secepatnya dari pantai. Oke, kalian sudah lihat tadi ya, itu salah satu video animasi tentang tsunami. Jadi ada gejalanya, ada tanda-tandanya. Misalkan hewan-hewan laut seperti burung-burung menjauhi pantai. Selain itu air lautnya mulai surut dan biasanya kalau di Indonesia itu didahului dengan gempa bumi. Nah, yang perlu kita ingat adalah bencana apapun, mau banjir atau tsunami, hal yang pertama adalah kita tidak usah panik, ya. Tetap bersama dengan mama atau papa. Kalau di sekolah kan, waktu ada gempa bumi, Miss sama misternya ajarkan kalian untuk tetap tenang. Nah, masih ingat enggak? Besok ya sama Miss Komang cerita tentang gempa bumi. Miss sama misternya pasti ajarkan kita untuk tetap tenang. Ya, mengucapkan doa, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, selain itu juga diperlukan tindakan untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Kalau terjadi ada tanda-tanda tsunami, carilah tempat yang lebih tinggi. Ya, biasanya naik ke suatu daerah yang lebih tinggi, ke bukit contohnya. Ya, kalau kita mungkin di Bali bisa ke daerah naik ke Tabanan, di Baturiti, ke Bedugul, seperti itu. Ya, oke, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri kegiatan hari ini? Tidak ada? Oke, besok kita akan belajar gunung meletus dan juga gempa bumi dengan Miss Komang. Yuk, sekarang kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ada yang mau didoakan? Ada yang sakit? Enggak ada? Oke, puji Tuhan semuanya sehat. Ikuti Miss Atin ya. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Berkati kami dengan pengetahuan kami untuk kami bisa menjaga diri dan tetap tenang karena kami tahu Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri kegiatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sukacita dari Tuhan. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Terima kasih yang sudah mengirim tugas dan juga mengikuti kegiatan TD Live. Terima kasih semuanya. God bless you. God bless you. Oke. Bye. Bye. Terima kasih ya. Bye. Bye. Tetap sehat. Tetap sehat. Tetap semangat. Jangan lupa banyak minum air putih ya. Oke deh. Bye-bye. Kita hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4,